terpadu atau bisa disingkat dengan PHT. Adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomi, serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Konsep pengendalian hama terpadu diperlukan untuk menjamin proses pembangunan pertanian dengan mengedepankan kelestarian lingkungan dan menjamin kesehatan manusia. Sistem pengendalian hama terpadu merupakan suatu teknologi pertanian yang bersahabat dengan alam, memantapkan taraf produksi yang telah dicapai dan meningkatkan efisiensi input. Berikut adalah 4 prinsip dasar PHT. Yang pertama, budidaya tanaman sehat. Yang kedua, pemanfaatan musuh alami. Yang ketiga, monitoring atau pemantauan hama. Yang keempat, petani sebagai ahli PHT. Berikut adalah jenis pengendalian hama terpadu pada tanaman padi. Yang pertama, pengendalian secara kultur teknis, yaitu pengolahan tanah yang baik, pembuatan drainase yang baik, penanaman serentak, menanam varietas tahan, mengatur jarak tanam atau dengan pola jajar legowo, dan penyayangan gulma. Yang kedua, pengendalian secara fisik dan mekanik, yaitu pemasangan perangkap hama, mengambil atau mengusir hama secara langsung di lapangan, dan pemantauan hama di lapangan. Yang ketiga, yaitu pengendalian hayati, yaitu pemanfaatan musuh alami seperti patogen, parasitoid, dan predator hama. Kemudian penanaman tanaman inang bagi parasitoid dan predator. Yang keempat, yaitu pengendalian biologi dan kimiawi, yaitu penggunaan pestisida nabati terbuat dari ekstrak tanaman dan penggunaan pestisida kimiawi. Hama tikus merupakan salah satu hama penyebab kerusakan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi petani, karena tikus dapat menyerang seluruh fase pertumbuhan tanaman padi, bahkan pada fase penyimpanan. Kerusakan terparah terjadi pada fase generatif, karena tanaman padi sudah tidak mampu lagi membentuk anakan baru. Adapun pengendalian hama tikus pada tanaman padi dilakukan dengan cara: yang pertama, penanaman serentak; yang kedua, mengatur jarak tanam dengan pola jajar legowo; yang ketiga, pemasangan perangkap tikus; yang keempat, menggunakan musuh alami tikus seperti burung hantu, anjing, dan lain sebagainya; yang kelima, berburu tikus bersama-sama atau yang biasa disebut dengan grapiokan; yang keenam, secara kimiawi menggunakan racun tikus. Burung merupakan hama tanaman padi. Berbeda dengan tikus menyerang padi saat persemaian hingga berbulir, burung menyerang tanaman padi hanya saat padi telah berisi. Burung menyerang secara bergerombolan dan tidak jarang akibat serangannya menurunkan hasil produksi padi. Adapun pengendalian hama burung pada tanaman padi dilakukan dengan cara: yang pertama, penanaman serentak; yang kedua, pemasangan alat pengusir burung atau orang-orang sawah, benda mengkilat seperti seng, plastik mengkilat, dan lain sebagainya; yang ketiga, pemasangan alat yang mengeluarkan suara seperti kaleng diisi batu, dan lain sebagainya; yang keempat, pemasangan jaring perangkap. Menggerek batang padi adalah hama yang tergolong pengganggu utama. Hama ini menyerang tanaman padi pada semua fase pertumbuhan tanaman, mulai dari persemaian hingga menjelang panen. Pada tanaman padi fase vegetatif, larva memotong bagian tengah anakan, menyebabkan pucuk layu, kering, mati, dan gejalanya disebut sundut. Gejala serangan pada fase generatif berupa malai muncul putih dan hampa yang biasa disebut dengan beluk. Adapun pengendalian hama penggerek batang padi pada tanaman padi dilakukan dengan cara: penggunaan varietas tahan, penanaman serentak, pengolahan tanah yang baik, pemasangan lampu perangkap hama, pengambilan telur dan pencabutan tanaman yang terserang hama, menjaga kebersihan sawah, pemanfaatan musuh alami seperti Trichogramma sp dan Dipteria sp, dan penggunaan insektisida. Walang sangit merupakan salah satu hama penting yang menyerang tanaman padi sawah. Hama ini umumnya menyerang tanaman padi pada fase pemasakan dengan cara menghisap cairan bulir padi yang sedang mengisi hingga menyebabkan bulir padi menjadi hampa atau pengisiannya tidak sempurna. Adapun pengendalian hama walang sangit adalah sebagai berikut: yang pertama, penanaman serentak; yang kedua, pemasangan perangkap hama; yang ketiga, penggandaan langsung hama di lapangan; yang keempat, pemanfaatan musuh alami seperti Dipteria, Metarizio, dan sebagainya; yang kelima, penggunaan insektisida. Wereng sampai saat ini masih dianggap sebagai hama utama pada tanaman padi, karena kerusakan yang diakibatkan cukup luas dan hampir terjadi pada setiap musim tanam. Wereng menghisap cairan dari dalam jaringan pengangkut tanaman padi
Wereng dapat menimbulkan kerusakan ringan sampai berat pada hampir semua fase tumbuh, sejak fase bibit, anakan sampai fase masak susu atau penyusian. Adapun pengendalian hama wereng pada tanaman padi dilakukan dengan cara: yang pertama, penanaman serentak; yang kedua, menanam varietas tahan; yang ketiga, pengaturan jarak tanam atau dengan pola jejer bolo; yang keempat, pemanfaatan musuh alami seperti laba-laba, Gasteria, Metarhizium, dan lain sebagainya; yang kelima, pemasangan lampu perangkap serta monitoring hama; yang keenam, penggunaan insektisida. Keong adalah salah satu hama utama pada tanaman padi. Umumnya, hama ini cukup memberikan dampak kerugian pada petani, khususnya tanaman padi sawah, terutama pada tanaman padi muda atau padi yang baru ditanam. Keong memakan tanaman padi yang baru ditanam, serta dapat menghancurkan tanaman pada saat pertumbuhan awal. Serangan keong yang parah dapat mengakibatkan tanaman padi yang baru ditanam habis total. Adapun pengendalian hama keong pada tanaman padi dilakukan dengan cara: yang pertama, pengolahan tanah yang baik; yang kedua, pembuatan irigasi dan drainase yang baik; yang ketiga, penggunaan plastik pembatas pada persemayan; yang keempat, pemanfaatan musuh alami keong seperti itik; yang kelima, pemasangan perangkap keong seperti pemasangan daun pepaya, pelupa pisang, dan lain sebagainya. Kemudian, yang keenam, mengambil keong serta memusnahkan telurnya. Yang ketujuh, penggunaan pestisida nabati atau kimiawi.